Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini saya mau membahas hadis nomor 530 yang mana hadis ini membahas tentang rukhsah atau orang yang boleh menggunakan kain sutra, ya. Siapa saja sih orang yang seperti apa sih yang boleh menggunakan baju atau gamis yang terbuat dari sutra. Nah, nanti kita akan bahas sebagaimana biasa ya di matan hadisnya. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisil hariri fi safarin min hakkatin kanat bihima muttafaqun alaih. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi, rakhasa, memberikan rukhsah, keringanan, li Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman bin Auf, wa Zubair, dan Zubair bin Awam, fi qamisil harir, memakai gamis sutra, fi safarin, dalam perjalanan, min hakkatin kanat bihima, karena penyakit gatal yang diderita oleh keduanya. Di sini ya. Jadi Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam ini diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW karena keduanya ini mengalami penyakit gatal-gatal di situ ya. Jadi di dalam mereka itu menggunakan gamis dari sutra ini ya hanya dalam perjalanan kayak gitu ya. Selebihnya sih enggak kayak gitu. Dan ingat ya, kalau yang namanya rukhsah itu hukum asalnya itu tetap ditentukan kayak gitu ya. Contoh misalkan ini kan adalah apa ya, bisa digunakan untuk pengobatan kayak gitu, gatal-gatal dan lain sebagainya, itu bisa kayak gitu. Tapi tetap yang namanya yang namanya menggunakan kain sutra itu tetap haram hukumnya. Sama halnya lagi contoh babi. Nah, babi itu kan bisa dimakan pada saat kita dalam keadaan darurat. Misal sudah nggak ada lagi istilahnya makanan kayak gitu kan, yang mana kita itu berada di suatu tempat ya, kayak misalkan di Kalimantan ini ya, di hutan kayak gitu berlantara, yang mana itu nggak ada lagi sudah yang ada dimakan kayak gitu kan, kecuali adanya babi, itu aja lagi, babi hutan tuh ya. Ya, babi hutan itulah yang kita makan sekedar yang kita perlukan ya, bukan untuk ya istilahnya ini enggak, tapi ya istilahnya untuk mengganjal perut ya kayak gitu. Nah, tapi gini, babi kemudian kain sutra tetap hukumnya haram. Beda hal kalau misalkan yang diwacanakan oleh teman-teman di sini ya, kayak contoh legalisasi ganja kayak gitu kan, yang mana di sini alasan dari teman-teman di sini ya kan, itu kenapa mereka mau melegalkan itu karena alasannya untuk medis, bisa digunakan untuk medis pada penyakit-penyakit tertentu di situ. Ini pun juga kalau menurut konsep Islam yang saya pelajari, ini salah sebenarnya. Yang namanya ganja ya tetap ganja,
kayak gitu ya, tetap ganja dan itu tetap haram. Contoh lagi Homer itu ya tetap haram, meskipun Homer itu ya, wine itu bisa digunakan untuk untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi dan ini ya penyumbatan pembuluh darah di jantung kayak gitu. Itu kadar anunya tinggi gitu. Dalam ilmu medis itu ada wine di situ. Tapi ya hukumnya haram ya tetap haram. Tidak ada yang namanya legalisasi Homer, legalisasi babi, legalisasi kain sutra, meskipun ya di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan juga ada manfaat-manfaat yang terdapat di dalamnya kayak gitu. Tapi ya hukum sudah mengatakan haram, ya haram kayak gitu. Ganja, narkoba dan lain sebagainya sudah ditetapkan yang istilahnya haram, tidak boleh dikonsumsi, ya tidak boleh dikonsumsi. Untuk kondisi-kondisi tertentu darurat yang membutuhkan pengobatan ganja kayak gitu ya kan, istilahnya ganja ya itu sudah istilahnya dosis dari dokter, kemudian segala macam ya itu. Tapi ya untuk orang tersebut, kondisi tersebut ya di waktu itu aja kayak gitu. Nggak bisa digeneralisir legalisasi ganja dengan tujuan untuk medis. Nggak ada rumusannya di dalam agama Islam. Kalau yang namanya kondisi darurat apa segala macam, ya itu kondisi darurat. Tapi dia tidak, kondisi darurat ini, Rasulullah ini tidak bisa menggantikan hukumnya dari yang namanya haram, ya dari yang namanya haram menjadi halal. Itu tidak bisa, itu ya. Itu kaidahnya. Termasuk toleransi Islam ya adalah laki-laki diperbolehkan memakai pakaian sutra apabila dia terkena penyakit kudis dan kurap, sedangkan wanita diperbolehkan memakainya secara mutlak tanpa ikatan apapun. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut menggunakan sutra untuk penyakit kudis dan kurap, di zaman dulu belum ada obat antiseptik kayak gitu kan ya, obat-obat yang kayak sekarang kayak gitu. Nah itu diperbolehkan kayak gitu ya, diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi kalau misal dia bisa menggunakan itu di istilahnya menggunakan salep apa segala macam, itu sudah bisa menyembuhkan, artinya ya tetap kondisinya hukumnya tetap haram kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada obat lain kayak gitu, sudah nggak ada penyembuhan. Terus di sini dokter istilahnya memberikan resep bahwasanya obat yang istilahnya obat yang dibutuhkan untuk seseorang penyandang penyakit baik itu kudis atau kurap, itu cuma bisanya menggunakan kain sutra. Nah itu baru boleh. Nah itu sebatas ini. Tapi ingat ya, Rasulullah itu hukum bolehnya itu pada saat-saat tertentu untuk orang-orang tertentu. Hukum asalnya tetap haram, seperti halnya ganja, narkoba dan lain sebagainya. Hukumnya tetap haram kayak gitu ya, tetap tidak boleh digunakan, meskipun ya itu tadi di kondisi-kondisi tertentu, di tempat-tempat tertentu, untuk orang-orang tertentu juga dibutuhkan kayak gitu ya, medisnya, untuk orang medis kayak gitu. Tapi ya tetap gitu, alasan-alasan yang seperti itu untuk medis, penanganan medis, untuk yang lain-lain dan lain sebagainya, itu tetap tidak bisa merubah suatu hukum tersebut dari yang namanya haram kemudian menjadi boleh. Rokhsah di sini artinya perubahan hukum dari yang sulit menjadi yang mudah. Karena ada uzur yang dibarengi dengan adanya penyebab hukum asalnya. Pada asalnya kaum laki-laki memakai kain sutra itu hukumnya haram. Kemudian hukum yang sulit tersebut berubah menjadi yang mudah, yaitu diperbolehkan karena ada uzur, yaitu penyakit gatal. Sedangkan penyebab hukum asalnya haram itu ada
ya ini sombong, menyerupai wanita dan bertentangan dengan sifat kejantanan laki-laki di situ ya. Jadi yang namanya rukhsah di sini atau rukhsah di sini adalah perubahan hukum dari yang haram menjadi halal kayak gitu ya, dari yang dilarang, yang haram kemudian menjadi sesuatu yang diperbolehkan itu ya. Tapi ingat pada kondisi tertentu, untuk orang tertentu dan lain sebagainya. Nah, apabila penyebab dari keringanan tersebut ilah, daripada rukhsah tersebut hilang, maka hukum yang tadi mengikat dari ilahnya tadi, hukum diperbolehkannya berubah menjadi dilarang kembali. Misalkan contoh ya kan, saya misalkan nih mau menjelang bulan puasa kan. Nah, pada saat saya bepergian di situ, saya mendapat keringanan, boleh istilahnya tidak berpuasa mengganti di hari yang lain. Nah, apabila saya istilahnya sudah tidak bepergian, kemudian sudah bermukim di suatu tempat ya, sudah balik lagi ke kampung halaman lah katakan kayak gitu. Nah, maka yang tadi rukhsah yang saya ambil tadi sudah tidak berlaku lagi. Puasa tetap wajib. Seperti itu juga kain sutra kayak gitu kan, boleh dipakai kalau misalkan untuk metode penyembuhan. Tapi kalau misalkan penyakitnya sudah sembuh, tidak ada halangan lagi istilahnya untuk orang tersebut memakai, ya sudah nggak ada masalah kayak gitu ya. Artinya hukumnya balik lagi ke hukum asalnya, dari yang tadinya boleh menjadi yang haram seperti itu tuh ya. Kemudian di sini Az-Zubair ibnu Awam ibnu Khuwailid ibnu Sa'ad. Jadi di sini ini disebutkan Zubair bin Awam bin Khuwailid ibnu Asad ya. Beliau Zubair bin Awam ini sebenarnya adalah sepupu Rasulullah SAW dari ibunya beliau itu ya, yang namanya Sofiyah ya, Sofiyah. Nah, Sofiyah ibnu Abdul Muthalib itu ya, sepupu dari ibunya kayak gitu. Nah, kalau nggak salah Awam bin Khuwailid ibnu Sa'ad ini adalah suami yang kedua, suami dari pernikahan yang kedua ibunya kayak gitu kan, dimana Awam ini adalah saudara daripada Khadijah ini, saudara daripada Khadijah ya, Khadijah ibnu Khuwailid ya, itu kalau nggak salah ya. Nah, beliau ini adalah pembela Rasulullah SAW, juga sebagai anak bibinya yaitu Sofiyah bin Abdul Muthalib itu ya. Jadi sesama Rasulullah itu istilahnya sepupu sekali kayak gitu kan. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk dalam kelompok 10 orang yang paling dahulu masuk Islam itu ya, as-sabiqunal awalun seperti itu ya. Salah seorang ahli Badar dan orang yang mula-mula mengangkat senjata di jalan Allah di sini. Nah, ikut dalam 2 hijrah ya, dalam semua peperangan. Jadi ikut dalam 2 hijrah ini artinya hijrah pertama ke Ethiopia, yang kedua hijrah yang kedua itu hijrah ke Madinah di situ ya. Sekarang untuk hijrah-hijrah yang sekarang itu sebenarnya sih nggak ada itu ya. Kan kayak contoh dalam dunia artis itu kan ada tradisi istilahnya tren hijrah kayak gitu kan, artis hijrah dan lain sebagainya kayak gitu kan, karena artis tersebut istilahnya mulai dari istilahnya gimana ya, tadinya mungkin tidak berhijab
kemudian menjadi berhijab, tadinya tidak menggunakan pakaian yang syar'i, itu kemudian jauh bersyar'i, jauh daripada hal-hal yang dilarang. Itu ya, bagi saya sih sebenarnya itu gimana ya, tradisi hijrah ini sebenarnya nggak salah konsep sih menurut saya, salah konsep. Yang namanya hijrah itu ya di zaman Rasulullah itu ya hijrah dari Ethiopia, kemudian hijrah ke Madinah. Selebihnya nggak ada hijrah lagi kayak gitu. Karena yang namanya sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam ini ya dulunya ya seperti itu. Contoh Ikrimah bin Amr bin Hisham itu kan musuh bebuyutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ikrimah itu kalau bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap peperangan nggak ada lain itu dibunuhnya. Itu kan bencinya dengan Rasulullah itu sudah sedemikian akut kalau Ikrimah ini. Bahkan ya kalau misalkan kalau istilah orang sekarang itu kalau melihat kelakuan Ikrimah itu psikopat kayak gitu, itu sudah masuk psikopat kayak gitu. Tapi ketika dia masuk Islam ya sudah kayak gitu, semua dosa-dosa dia di masa lalu Rasulullah ampunkan. Kemudian aib-aib bapaknya dulu yang mana Amr bin Hisham atau kalau yang dikenal dengan Abu Jahal ini ya sudah nggak diungkit-ungkit lagi kayak gitu, nggak diungkit-ungkit lagi. Padahal Abu Jahal ini seram itu ya kan, mengerikan lah pokoknya gitu kan. Bahkan saudara kirinya karena dia mendengar ini dia masuk Islam dipasung, dikurung kayak gitu kan. Itu dan tidak ada di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari memeluk agama jahiliyah kemudian ke agama Islam itu ya istilahnya dengan tradisi hijrah, nggak ada kayak gitu. Jadi yang namanya hijrah, tren hijrah itu sebenarnya kalau menurut saya sih salah konsep aja. Di situ konsepnya nggak seperti itu. Sudah hijrah ya. Sudah hijrah itu sih. Kemudian di sini hadis yang diriwayatkannya berjumlah 38. Telah diambil riwayat hadis darinya yaitu Malik ibnu Auf dan kedua anaknya yaitu Abdullah dan Urwah. Nah, beliau ini wafat pada tahun 36 Hijriah, sedangkan jenazahnya dikebumikan di lembah Serigala begitu, yaitu daerah dekat Basrah. Min haqqah di sini artinya adalah penyakit gatal. Lafaz min di sini menunjukkan makna ta'lil, artinya alasan atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu karena. Min haqqah ini karena penyakit gatal bihima yang diderita oleh keduanya. Boleh memakai pakaian sutra bila ada uzur penyakit gatal, karena kain sutra memiliki keistimewaan khusus yang dapat meredam rasa gatal. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Tetapi tidak dengan demikian halnya dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak ada rukhsah di sini ya. Pokoknya ya haram kayak gitu. Tapi kalau misalkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu membolehkan istilahnya apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang mana di sini untuk Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf di sini ya karena dia mengalami penyakit gatal-gatal kayak gitu ya diperbolehkan menggunakan kain sutra.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, kayak gitu kan. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.